Ya, pemirsa, berpuasa merupakan ibadah wajib bagi umat muslim di bulan suci Ramadan. Namun seringkali masalah kesehatan menjadi kendala utama dalam menjalankan puasa. Salah satunya adalah penyakit MAH atau gangguan pencernaan. Bagaimana kemudian agar ibadah puasa kita tidak terganggu dengan penyakit gangguan lambung ini? Berikut informasinya. Puasa merupakan rukun wajib Islam yang keempat. Setiap muslim diwajibkan berpuasa, namun terkadang terkendala karena memiliki penyakit. Salah satu yang sering ditemui dan dapat mengganggu puasa adalah penderita sakit MAH. Karena penyakit MAH rentan terhadap lambung dan dapat menyebabkan perih lambung. Penderita MAH terjadi akibat sering telat makan maupun stres karena pikiran. Selain itu, terjadi pembekakan, peradangan, atau iritasi pada lapisan lambung yang juga merupakan salah satu penyebabnya. Namun sakit MAH bukan menjadi alasan untuk para umat Islam untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Karena para penderita MAH dapat menjalani puasa dengan pola hidup yang teratur seperti makan dan minum yang tidak menyebabkan sakit MAH kambuh. Bagi para penderita penyakit MAH yang ingin menjalankan ibadah puasa dengan lancar, berikut sedikit penjelasan dari ahli gizi Eva Maria yang memberikan tips untuk mencegah kambuhnya penyakit MAH saat berpuasa. Pertama, menjaga pola makan yang tepat ya. Pola makan yang tepat itu yaitu dengan jam yang teratur. Karena di sini kan jam teratur susah untuk didapat karena kan puasa ya. Jadi pada saat yang berbuka ya langsung berbuka, tapi pertama dibuka dulu dengan minum air putih dahulu. Baru makan makanan yang manis terlebih dahulu, tapi jangan terlalu banyak juga. Kemudian baru ke makanan utama. Nah, makanan utama ini yang mengandung karbohidrat, terutama karbohidrat kompleks yang dapat ditemukan pada nasi merah, misalnya roti gandum, ubi, singkong. Nah, kemudian kalau memang ada lagi sakit MAH, itu bisa diganti dengan bubur, nasi tim, atau dengan sereal, atau nasi dengan kuah. Kemudian mengandung juga protein hewani, baiknya dari ayam atau ikan, yang daging putih ya. Kemudian dari protein nabati seperti pada tahu, tempe, dan kacang-kacangan lainnya. Kemudian untuk lemak itu dibatasi juga karena kan lemak itu lama diserap oleh lambung. Ya, bisa sekitar 5 jam. Nah, kalau lama diserap itu seringkali menimbulkan iritasi atau sakit pada lambung. Kemudian juga minum air putih yang harus teratur tetap 8 hingga 10 gelas per hari. Caranya tadi dengan minum air putih dulu pada saat pertama kali mulai makan, kemudian pada saat makan, sesudah makan, dan juga sebelum tidur. Seperti itu. Kemudian yang untuk dihindari minuman, misalnya minuman yang ada kafeinnya, misalnya pada teh, kopi, kemudian pada soft drink, kemudian minuman coklat. Nah, itu juga menimbulkan risiko peningkatan sakit MAH. Kemudian juga untuk makanan sendiri, hindari makanan yang asam, seperti yang terdapat pada buah-buah sitrus, pada tomat. Kemudian juga pada bumbu-bumbu, misalnya pada red pepper, hot pepper, black pepper. Selain itu, penderita penyakit MAH juga perlu memperhatikan aktivitasnya sehari-hari untuk menghindari stres. Bisa dengan berolahraga minimal 3 kali seminggu, kemudian dengan pola makan yang baik dan ditunjang pola hidup yang sehat. Juga bisa mengurangi penyebab kambuhnya penyakit MAH saat menjalani ibadah puasa. Dari Jakarta, Alfian Salman dan Farida, Metro TV. Saya akan langsung menghadirkan bagaimana kira-kira tipsnya agar Anda khususnya bagi yang menderita MAH atau gangguan pencernaan bisa tetap bugar dan sehat tanpa ada kendala sedikit pun dalam menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Ada Dr. Rahma Kirama yang akan berbagi kira-kira bagaimana nanti tips dan kenapa penyebabnya bisa kambuh begitu musiman setiap 1 tahun sekali selama bulan Ramadan. Selamat sore Dr. Rahma Kirama. Terima kasih sudah hadir di Ramadan kita. Ini musiman pertanyaannya atau memang ini riwayat yang memang sudah memiliki gangguan pencernaan atau MAH? Kalau datanya begitu ya, mungkin ya setiap bulan Ramadan tiba pasti kasus-kasus gangguan pencernaan meningkat gitu. Iya. Dua-duanya setara sih ya sebenarnya. Dua-duanya setara. Yang ada riwayat MAH maupun yang nggak punya MAH itu, yang tadinya nggak ada sakit MAH jadi ada sakit MAH karena bulan puasa. Ya, karena bulan puasa kan orang cenderung ini ya persiapan untuk buka puasanya itu banyak ya macam-macam ya.
dari tajil, kemudian cemilan atau jajanan kayak somai, bakso, itu kan untuk buka puasa paling sering ya, terutama gorengan itu paling sering. Gitu. Jadi kalau makanan itu sehat sebenarnya nggak jadi masalah. Gitu. Kalau kita beli kan nggak tahu itu benar-benar sehat atau makanan sudah direkondisi atau itu kan kita nggak tahu ya. Makanan juga bisa direkondisi ya, tanpa harus menyalahkan bulan puasa yang hadir hanya 1 tahun sekali ini. Tapi coba kita pilah dulu deh. Dari yang bukan punya riwayat MAH atau gangguan pencernaan, yang sebenarnya baik-baik saja pencernaannya, tetapi begitu datang bulan puasa sering timbul gangguan pencernaan. Itu detailnya kenapa penyebabnya sebenarnya? Tadi ada makanan, kenapa makanan ini ada apa dengan makanan itu? Misalnya pada saat kita buka puasa, kita makan gorengan atau kita makan somai. Ternyata di gorengan ini ternyata misalnya ada plastik, ada campuran bahan-bahan yang berbahaya di situ. Tentu saja pada saat masuk ke lambung akan meningkatkan sekresi asam lambung ya. Jadi perih, mual, muntah, atau pusing. Jadi menimbulkan gejala-gejala sakit MAH, bahkan yang berat bisa sampai hilang kesadaran atau muntah darah gitu. Jadi sebenarnya sakit MAH ini ada 2, yaitu yang fungsional dan yang organik. Kalau organik memang dia kan dari sananya dia ada masalah di lambung ya, misalnya lambungnya luka atau ada tukak lambung gitu ya. Kalau yang fungsional di sini penyebabnya macam-macam, dari makanan, pemicunya makanan yang nggak sehat atau stres. Dan itu yang tadi ya, yang nomor 2 tadi ya, yang bukan riwayat tetapi begitu bulan Ramadan keluarlah penyakit-penyakit itu. Padahal tiap hari makan gorengan di luar bulan Ramadan, nggak apa-apa tuh? Kalau di luar bulan Ramadan makan gorengan terus kan sebentar-sebentar kita makan. Jadi asam lambung meningkat, aduh perih, makan aja deh, ditutupin pakai makanan yang lain kan. Jadi nggak terasa gitu, padahal udah ada sakit MAH gitu. Jadi karena waktu kosong yang lama itu kan dari agak subuh. lama, iya, agak lama. Jadi terasa perihnya gitu. Kemudian terutama ini mungkin bagi yang tinggal di rumah, ibu rumah tangga, yang mungkin bekerja bisa pulang lebih cepat dan berbuka puasa di rumah dengan makanan dari rumah, tapi yang untuk pekerja-pekerja yang mungkin menghabiskan waktunya di luar rumah, harus jajan, harus beli makanan di luar. Tipsnya apa untuk bisa mengurangi dampak gangguan pencernaan ini? Kalau harus jajan seandainya? Kalau harus jajan lebih bagus makan ini ya, makan sirup atau kita berbuka dengan kurma. Baru setelah itu makan besar bisa pakai yang berkuah ya, seperti sop kan nggak terlalu banyak minyaknya. Terus sop juga panas ya, jadi bakteri seandainya makanan itu nggak bersih, bakterinya juga kemungkinan sudah mati gitu. Kemudian menghindari makanan pedas dan yang terlalu asam. Ini susah semua masalahnya. Pedas, gorengan susah dihindari gitu ya. Tetapi paling tidak memang diawali dengan yang manis itu adalah alasannya itu tadi. Iya, kalau diawali dengan yang manis itu tujuannya buat untuk menetralisir dulu. Jadi kadar gula yang tadinya kita puasa kan kadar gulanya kan jadi ngedrop tuh, turun. Kita minum manis itu kan sangat mudah dicerna sama lambung. Jadi kadar gula darah jadi normal dulu. Setelah normal, cairan tubuh normal, baru 1 jam kemudian kita makan besar ya, makan nasi maksudnya gitu. 1 jam kemudian baru makan nasi atau gorengan boleh tetap? Ya, boleh aja kalau gorengannya kira-kira sehat, udah langganan, gorengannya bagus sih nggak masalah. Oke, ini untuk yang mungkin tidak mempunyai riwayat penyakit MAH atau gangguan pencernaan. Bagaimana dengan yang memiliki riwayat? Treatmentnya harus lebih ketat atau harus bagaimana? Bagi yang mempunyai riwayat sakit MAH, dari makan sahur kita sudah harus mulai jaga ya. Makan sahur dari itu. Makan sahur sudah harus dijaga, oke? Makan sahur itu bagusnya makan makanan yang tinggi serat dan gizi seimbang gitu. Terus menghindari makanan yang berkafein tinggi ya, seperti teh, kopi, coklat, itu harus dihindari. Kemudian susu juga harus dihindari. Apa dampaknya kalau teh atau yang berkafein tinggi termasuk susu? Itu langsung meningkatkan asam lambung. Jadi mungkin 2 jam setelah itu udah perih gitu. Terus merokok juga ya meningkatkan asam lambung. Jadi kalau sahur jangan merokok gitu. Kemudian setelah sahur itu jangan langsung tidur. Karena kalau langsung tidur juga sama. Jadi kalau kita makan langsung tidur, itu asam lambung juga diproduksi berlebihan. Jadi pada saat bangun udah kruyuk-kruyuk, udah lapar lagi gitu.
itu alasannya ya. Terus jangan lupa ya minum obat mah yang aman sebelum sahur dan berbuka. Dan berbuka puasa Dan diawali berbuka puasa. Minum air obat mah putih dulu. langsung minum obat mah dulu, jeda beberapa saat, beberapa menit, baru makan Iya, begitu ya. iya. Untuk serat, Serat itu seberapa besar perannya? Serat ini termasuk sayuran dan iya, buah pastinya iya, ya? sayuran dan buah-buah yang bagus adalah pepaya. Kalau serat bayam. Bayam, oke. Itu akan memperlama pengosongan lambung. Jadi artinya kita jadi nggak cepat lapar kalau makan serat. Terus boleh juga kurma gitu untuk memperlama pengosongan lambung. Oke, sayur kemudian buah sudah itu untuk berbuka puasa dan juga makan sahur. Kemudian kalau habit atau kebiasaan yang juga berlaku di Indonesia begitu ya, makan atau buka puasanya saja sudah makan berat. Kemudian bisa 2-3 kali lagi sampai nanti waktunya sahur, makan terus ditambah berat. Itu ada pengaruhnya tidak? Iya, ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Pasti mual-mual kalau orang sakit mah, yang benar-benar punya sakit mah ya. Kalau pola makannya begitu pasti langsung mual. Gitu, karena kan bebannya kan juga terlalu berat. Gitu. Kalau orang punya sakit mah itu harus makannya sedikit-sedikit tapi sering, sebenarnya kan begitu. Dan kalau puasa itu sebenarnya untuk mengistirahatkan lambung ya. Jadi nggak terlalu diisi terus gitu. Justru itu kesempatan bulan puasa ini ya untuk Iya. mengistirahatkan kinerja lambung dan pencernaan, bukan semakin dibebankan begitu Iya. berat kerjanya. Buka puasa banyak, nanti 1 jam kemudian makan lagi sebelum tarawih, setelah tarawih makan lagi berat. Itu yang salah. Iya, salah. Kalau mau makan nggak apa-apa makan, tapi porsinya jangan Porsinya. terlalu banyak. Porsinya sedikit-sedikit aja. Oke. Gitu. Kemudian terakhir untuk obat bagi baik yang mungkin membawa riwayat gangguan pencernaan maupun yang tidak. Bagaimana yang aman membedakannya? Obat yang aman itu sebenarnya yang tidak mengganggu fungsi ginjal ya. Kebanyakan obat mah jangka panjang akan mengganggu fungsi ginjal. Gitu. Terutama yang mengandung magnesium ya. Magnesium chloride itu akan mengganggu ginjal. Nah, jadi kalau untuk mah sendiri sebaiknya minum obat yang mencegah sekresi asam lambungnya dan bekerja lama ya. Itu bisa golongan misalnya simetidin, ranitidin, Simetidin, oke, atau ranitidin ya. omeprazol gitu. Karena kalau obat mah yang biasa itu hanya untuk menetralisir aja. Jadi kalau kita perih memang langsung minum obat yang menetralisir langsung enak gitu. Tapi kerjanya nggak lama, cuman sebentar. Oke. Paling cuman 3 atau 4 jam. Kalau seperti udah ranitidin perih lagi. seperti itu artinya Dia memang harus lama. menggunakan resep dokter kah atau Enggak sih, tidak bisa, juga ya? bisa Tapi beli memang di ada apotek. klasifikasinya, memang Iya. kinerjanya jangka panjang, waktunya lama sehingga ini juga bisa berfungsi baik begitu dan tidak ada efek samping yang terlalu berbahaya. Iya. Baik, Dokter Rahma, Iya. terima kasih atas tips dan juga sarannya. Semoga kita masih 29 hari lagi, bahkan 1 hari pun juga belum waktunya buka. Kita nantikan saja, nanti mudah-mudahan tidak banyak yang mengalami gangguan pencernaan. Terima kasih Dokter Rahma Kiram atas Iya. waktunya di Ramadan kita. Pemirsa, kita jeda dulu, kami akan hadir kembali dengan segmen dari mancanegara. Ada umat muslim di Mesir yang memiliki tradisi menyiapkan makanan buka puasa gratis di pinggir jalan. Usai jeda kami akan kembali. Terima kasih.